Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat hari Senin buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, apapun profesi kalian. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia juga, mungkin di lingkungan kantor atau juga keluarga dengan orang-orang terbaik. Semoga tetap semangat untuk menjalani aktivitas kalian semua teman-teman ya. Oke, banyak yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, tapi fokusnya, epicentrumnya akan ada di Report Abroad. Tetap ini akan menjadi salah satu segmen utama dari CBH, meskipun tentu juga banyak hal-hal lain yang akan kita bahas. Salah satunya juga nanti malam kita tahu akan ada pertandingan yang sangat penting. Kita dukung adik-adik kita, Goli dan kawan-kawan yang akan menghadapi Honduras pada partai do or die, partai hidup mati untuk menentukan walaupun tinggal sedikit ya asa yang tersisa untuk menjadi salah satu dari 8 peringkat 3 terbaik di Piala Dunia Under 17 ya, kalau nggak salah jam 21.45 waktu Indonesia Barat. Pasukan Coach Novarianto akan menghadapi Honduras. Kita dukung sama-sama, kita bergandengan tangan. Mungkin yang dari lokasi juga terima kasih yang dukung langsung di Aspire Stadium. Tapi yang di kita yang di Indonesia mungkin atau dimanapun kalian berada, itu kita dukung dari FIFA Plus karena nontonnya hanya ada di FIFA Plus, dan kita doakan yang terbaik juga buat mereka. Oke, kita akan kembali ke topik utama. By the way, ini Anis masih ada lagi nih banyak add-onsnya. Di akhir video gua akan ada kuis berhadiah, nggak usah gede-gede buat kalian, ini giveaway buat terima kasih yang selalu setia nonton channel Bung Harpa, yaitu uang cash 50.000 untuk 2 orang. Nah, seperti apa? Ikutin terus ya sampai akhir. Kita kembali ke soal bahasan Report Abroad. Kalau kemarin atau 2 hari lalu banyak rapot merah, ya kali ini cukup bagus. Malah menurut gue sangat bagus, meskipun juga ada yang kurang bagus, yaitu Calvin Verdong yang kemarin waktu timnya kalah dari Strasbourg dengan skor 2-0, ya dia mainnya dari bangku cadangan dan kemudian juga kena kartu merah. Tapi sisanya rata-rata sangat bagus. Malah kalian mungkin sebagian sudah dengar juga ada 2 pemain kita, pemain belakang loh, yang mencetak gol sensasional. Ya, yang pertama adalah Dean James. Ini bahkan timnya mengalahkan tim yang cukup kuat juga peringkat papan atas, yaitu Feyenoord Rotterdam dengan skor 2-1, dan bahkan golnya itu menjadi match winner atau penentu, di mana dia mendapatkan umpan pendek dari area sepertiga area pertahanan sendiri, kemudian solo run dan sebelum melepaskan tembakan dengan kaki terkuatnya kaki kiri, dan kemudian gol dan menjadi 2-1 buat Go Ahead Eagles. Ini salah satu pemain yang cukup anomali penampilannya. Kalau di Eredivisie ini sangat konstan juga, hampir selalu starter, tapi ketika timnas belum beruntung sih kalau menurut gue ya gitu. Jadi bukan ada tendensi apa-apa, cuman memang ya mungkin ketika dia main lawannya berat, atau mungkin strateginya kurang pas dengan gaya bermain dia sehingga tidak maksimal gitu. Jadi dia punya potensi tapi mungkin belum klik aja dengan tim nasional kita. Sayang banget ya FIFA Matchday kali ini nggak ada, sehingga kita tidak bisa terus menggali kemampuan dia. Tapi ya nggak apa-apa, tetap dia yang penting perform terus di klubnya. Dan bukan hanya dia, tapi juga Kevin Dix yang akhirnya mencetak gol perdana buat Mönchengladbach. Jadi ini menjadi torehan sejarah juga teman-teman ya. Jadi artinya pemain pertama berpaspor Indonesia yang mencetak gol di Bundesliga ya. Ini satu torehan yang juga membanggakan kita, dan hadir di pekan yang sama gitu dengan Dean James golin juga. Jadi 2 hari lalu ya menang 3-1 ya dengan dari Cologne ini mantan klubnya Lukas Podolski kalau nggak salah, nih yang pernah main di Arsenal. Dan ya selamat buat Kevin Dix dan juga klubnya yang perlahan-lahan mulai bangkit dari zona merah, sudah keluar, di mana di awal-awal kita tahu mereka sangat terpuruk. Kevin Dix juga belum terlalu nyetel, padahal pramusim sangat bagus ya, dia berapa kali dapat kesempatan menjadi penalty taker juga, dan punya berbagai posisi, dimainkan di beberapa posisi, jadi versatile.
ya, tapi mungkin Sheki ya, di awal-awal dan kemudian langsung gercep ganti pelatih dan ternyata sekarang perlahan tapi pasti mulai bangkit baik klubnya maupun juga Kevin Dix itu ya. Kevin Dix juga sama nih, di luar 2 golnya dari titik putih saat lawan Saudi, kita juga belum melihat versi terbaik Kevin Dix di tim nasional Indonesia. It's a matter of time menurut gua. Oke, satu lagi, ini kabar bagus semua nih kali ini ya. Jadi Jait Ses, gue senang banget ya. Walaupun kita juga jangan terlalu overrated, tapi kita cukup senang lah dengan bagaimana kemarin dia tampil sangat solid ya, mengawal pertahanan Sassuolo tentunya, mengalahkan tim yang kita tahu punya attacking minded sangat luar biasa, Atalanta ya, dan juga juara Europa League ya 2 tahun lalu kalau nggak salah, mengalahkan Leverkusen. Jadi Sassuolo menang 3-0, clean sheet pula, dan ini main away walaupun sempat juga agak cedera ya Jait Ses, tapi beruntung dia aman-aman aja so far. Mudah-mudahan aman-aman aja, meskipun memang FIFA matchnya masih jauh, masih Maret nanti kalau memang ada ya, tapi kita tetap terus memantau melalui rapor terbrot ini penampilan dan juga kebugaran para pemain kita. Nah, bukan hanya Jait Ses yang kita khawatirkan kemarin sempat ada insiden, tapi juga Marcelo Ferdinand yang kemarin saat Trenčín mengalahkan Košice 2-0 di Liga Slovakia, Marce nggak ada di bangku cadangan. Ini ups and downs ya, sebelumnya nongol main sebentar atau satu babak lah ya, tapi kemudian hilang lagi. Kemarin juga gitu sempat ya, kita nggak tahu apakah ini bagian dari strategi pelatih Trenčín atau mungkin memang dia belum fit 100%, kita nggak tahu. Yang pasti minute play-nya lebih baik daripada waktu dia masih di Oxford United ya, di mother clubnya. Jadi keputusan dia untuk dipinjamkan ke Trenčín so far agak lumayan bisa dipertanggungjawabkan dengan minute play dia yang jauh lebih banyak gitu ya. Walaupun tentu dibutuhkan konsistensi juga nih untuk bisa terus dapat minute play, dan syukur-syukur nanti dia bisa berkontribusi dalam mungkin gol atau juga assist. Oke. Ivar Jenner ini juga kita bahas dari kembali lagi ke Belanda berarti ya, di Eerste Divisi. Salah satu pemain yang juga gue sangat kagumi ya, konsistensinya selalu mengingatkan gue dengan Sergio Busquets, gayanya kurus-kurusnya, scanningnya juga bagus. Sempat menyundul tim senior Utrecht, tapi kemudian karena ada cedera jadi dia disekolahkan kembali lah ke Young Utrecht. Kemarin memang timnya kalah 2-1 dari Emmen. Ini mantan klubnya Nick Kuipers. Dan kemarin dia mainin dari menit ke-46, masuk dari babak kedua. Sayang dalam kondisi 1-0 sebenarnya waktu dia masuk, tapi begitu dia masuk jadi ketinggalan 2-1 gitu loh. Ya bukan karena dia, cuman maksudnya keadaannya seperti itu. Again, dia masih sangat muda dan bukan tidak mungkin dia akan menjadi tulang punggung bagi mimpi kita untuk lolos ke Piala Dunia 2030 nanti, karena nanti akan menjadi usia emas bagi dia, bagi Jait Ses, bagi juga Justin Hubner yang kemarin mencatatkan 6 penampilan beruntun. 6 kali beruntun, memang gak semuanya starter, but it's okay. Sama juga nih, again kalau kita bandingkan waktu dia di Wolverhampton, gak main sama sekali di tim seniornya, hanya sekali atau 2 kali dia pernah berlatih di awal tahun ini, itu pun gara-gara krisis back, dan kemudian dia kembali lagi ke Wolverhampton Under 23, dan sekarang di Fortuna Sittard dia lumayan dapat minute play. Waktu kemarin menghajar Heerenveen 2-0, ini mantan klubnya Tom Hay dan juga Nathan ya, tahun lalu kalau nggak salah ya, 2 tahun lalu sorry. Jadi kemarin dia main atau masuk menit ke 76 gitu, dan bisa mengokohkan keunggulan yang mereka peroleh. Dan 6 kali beruntun main di Eredivisie, walaupun kadang starter, kebanyakan dari bangku cadangan, tapi it's okay. Dan ini yang gue senang dari para pemain muda kita yang berani merantau, berani berjuang, meskipun mungkin secara gaji kecil, tapi kalau di 1 tahun 2 tahun dia main bagus, mudah-mudahan nanti ditawar misalnya Nijmegen atau mungkin ditawar AZ Alkmaar, naik lagi, dan mudah-mudahan ya seperti itu ya. Walaupun memang gak gampang, pasti harus kerja keras terus, dan kemudian menambah lagi bulky badannya, karena ini salah satu juga kelihatannya ya dari segi kasat mata badannya masih agak kurang berisi gitu. Back kan kayak Van Dijk ya, atau Jurrien Timber harus kokoh ya menghadapi menghadapi striker kuat dari Eropa nanti kalau memang dia berkembang, dan mudah-mudahan berkembang, dan gue yakin dia punya kemampuan untuk itu. Oke, last but not least,
Ini Soso ya, yaitu Miliano Jonathans, pemain muda juga sama nih, mungkin akan menjadi salah satu backbone dalam upaya kita untuk meraih tiket Piala Dunia 2030. Kemarin timnya memang menang 2-1 dari raksasa Ajax Amsterdam, tapi sayang anak Depok yang satu ini belum mendapatkan kesempatan untuk turun. Tapi nggak apa-apa, usianya kan masih sangat muda, mainnya di tim besar loh, tim Utrecht. Semoga dia terus mendapatkan kesempatan dan menjadi juga tulang punggung bagi Garuda kita. Nah, oke, itu sedikit pemaparan gue soal Raport Abroad. Dan seperti janji gue di awal, kita akan bermain kuis ya. Kuisnya sederhana aja. Seperti gue bilang tadi, hadiahnya cash, langsung nanti gue transfer 50.000 buat 2 orang. Jadi tebak skor. Nanti malam kan ada adik-adik kita Garuda U17 menghadapi Honduras. Simple aja, nggak usah aneh-aneh, nggak usah banyak syarat. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Berapa skor akhir dari Indonesia U17 menghadapi Honduras U17? Nanti 2 yang menjawab tepat dan tercepat, dan harus jawabnya di ini ya, di kolom yang gue pin supaya gampang gue nyaringnya. Itu nanti akan mendapatkan langsung hadiah 50.000 kali 2. Lumayan ya, mungkin terserah kalian, mudah-mudahan berguna. Yang pasti itu hanya spontan, karena ya buat kalian yang selalu setia untuk nonton channel ini, it's a giveaway buat kalian. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan selamat beraktivitas. Adios.